Football Universe. Penampilan Garuda Muda benar-benar luar biasa saat mengalahkan Australia di ajang Piala Asia U23. Berikut rating penampilan masing-masing pemain di pertandingan tersebut. Siapakah yang ratingnya paling tinggi? Ikuti analisa kami. Please like, comment, share, dan subscribe channel kami jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Coach Shin Tae-yong benar-benar menunjukkan kelasnya dalam meracik taktik dan strategi terbaik di pertandingan Indonesia versus Australia kemarin. Seperti diketahui, ini adalah laga hidup mati bagi Garuda, karena hanya kemenangan saja yang dapat mengamankan posisinya. Dalam pertandingan ini, Coach Shin Tae-yong menurunkan 11 pemain starter dan 3 pemain cadangan. Formasi standar yang dipakai adalah 1-5-2-3 dengan kecenderungan untuk bertahan. Ketika menyerang, formasi tersebut dapat bertransformasi menjadi 1-3-4-3 atau 1-3-2-5, disesuaikan dengan kebutuhan penyerangan. Selama 90 menit pertandingan plus tambahan waktu, terlihat para pemain secara keseluruhan menjalankan instruksi Coach Shin dengan sangat baik. Barisan pertahanan sangat sabar dalam menahan gempuran Australia. Pemain tengah sangat kreatif untuk mengalirkan bola dan memutus aliran bola lawan. Sementara di lini depan, para pemain bermain sangat taktis ketika membangun serangan dan aktif menekan pemain lawan ketika mereka menguasai bola. Alhasil, permainan Indonesia enak untuk disaksikan karena para pemain bertarung sampai peluit akhir dan meraih kemenangan. Berikut adalah rating masing-masing pemain yang diturunkan Coach Shin Tae-yong dari yang terendah sampai tertinggi versi kami. 3 orang pemain cadangan yang masuk yaitu Iksan Nursikrat, Rio Fahmi, dan Justin Hubner kami berikan rating yang paling rendah. Untuk Justin Hubner yaitu ratingnya 5,8. Hal ini karena Justin terlihat bermain tidak seperti biasanya, kurang ngotot dan beberapa kali melakukan aksi yang membahayakan gawang Garuda sendiri. Faktor kecapean karena baru tiba dari penerbangan di pagi hari membuat Justin underperform. Dan semoga di pertandingan berikutnya Justin dapat bermain di kondisi terbaiknya lagi. Sementara itu Iksan Nursikrat kami berikan nilai 5,9 karena dia adalah pemain cadangan yang masuk terakhir untuk menggantikan Komang Teguh. Secara posisi dia bermain di tengah, kemudian Justin Hubner ditarik ke belakang. Iksan cukup membantu peran Nathan Cho untuk menyeimbangkan lini tengah Garuda, dan dia menjalankannya dengan cukup baik. Untuk Rio Fahmi yang bermain di posisi fullback kanan sudah cukup baik, menggantikan peran Fajar Faturrahman. Hanya saja seperti di pertandingan pertama, dia sering out of position saat lawan melakukan serangan, sehingga daerah yang harus dijaganya kosong beberapa saat. Untuk itu kami berikan nilai 6 untuk Rio Fahmi. Untuk para pemain starter yang diturunkan dari awal, kami menyoroti pemain yang penampilannya paling tidak maksimal adalah Muhammad Fajar Faturrahman. Kami berikan rating 6,3 untuknya karena perannya sebagai fullback kanan sangat lemah. Terlihat ketika Australia melancarkan serangan selalu melalui sisi kanan pertahanan Garuda. Fajar cukup mudah dilewati pemain-pemain Australia dan secara fisik juga dia selalu kalah berduel. Beberapa kali umpan-umpan Fajar juga gagal dan Fajar juga kurang bisa dengan cepat berada di posisi yang tepat ketika membangun serangan. Sehingga aliran bola yang melalui Fajar selalu dapat dipatahkan Australia. Untuk pertandingan berikutnya, Shin Tae-yong sepertinya harus mengevaluasi lagi karena kemampuan Fajar dan Rio Fahmi 11-12 sama-sama lemah. Selanjutnya pemain dengan rating yang tidak terlalu baik adalah para pemain depan Garuda, yaitu Kelly Schroyer, Witan Sulaiman, dan Rafael Strike. Hal ini karena mereka tidak maksimal menjalankan peran sebagai penyerang-penyerang yang harusnya dapat mengancam gawang Australia berkali-kali atau sampai bahkan mencetak gol. Tetapi di pertandingan ini mereka tak mampu melakukannya karena dari 8 kali shoot yang menuju gawang ternyata hanya 1 yang on target. Meskipun saat bertahan mereka cukup efektif karena selalu ngotot menekan lawan yang menguasai bola dan mau turun jauh ke bawah untuk membantu pertahanan.
Untuk Kelly Schroyer kami berikan rating 6,5 karena pemain ini sebenarnya sangat aktif berlari mengejar bola dan menekan lawan. Tetapi untuk build up serangan dan finishing masih belum terlalu tajam. Insting mencetak golnya juga belum terlalu baik dan dalam beberapa momen terlihat lambat dalam membuat keputusan. Sehingga pemain-pemain Australia dengan mudahnya dapat merebut bola darinya. Witan Sulaiman kami berikan rating 6,6 karena di pertandingan ini juga terlihat Witan masih belum mampu bermain efektif di lini serang Garuda. Ada beberapa penetrasi yang dilakukan tetapi tidak mengancam gawang Australia dan pergerakannya juga kurang dapat mendukung para penyerang lainnya. Meskipun demikian, Witan sangat aktif juga membantu pertahanan dan ngotot menekan lawan saat mereka memegang bola. Rafael Strijk masih juga belum mampu menunjukkan ketajamannya sebagai killer striker yang diharapkan Shin Tae-yong. Kemarin dia sempat melepaskan satu buah tendangan cut inside yang mengancam gawang Australia. Sayangnya tidak on target dan melenceng ke samping. Kemampuan duel bola-bola udaranya juga masih sangat lemah, hingga kami berikan 6,8 kepadanya. Untuk kemampuan bertahan, Rafael juga sangat baik dan ngotot menekan lawan. Kemudian pemain yang kami nilai tampil cukup baik di pertandingan ini adalah Pratama Arhan dan Marcelino. Arhan yang bermain sebagai fullback kiri cukup dapat menjalankan perannya dengan baik saat bertahan maupun menyerang. Para pemain Australia terlihat kesulitan masuk melalui sisi kiri pertahanan Indonesia yang dikawal Arhan. Saat menyerang, Arhan juga sangat baik mengalirkan bola, baik melalui umpan panjang ataupun umpan pendek 1-2. Hanya saja lemparan jauh Arhan kemarin masih kurang menemui sasaran. Untuk itu kami berikan rating 7,1 untuk Arhan. Untuk Marcelino, dia bermain sangat militan dan bekerja cukup keras di lini tengah. Pada pertandingan ini dia dipasangkan dengan Nathan sebagai gelandang dan dia diharapkan STY untuk mengkreasikan aliran bola Garuda ke depan, serta sesekali melakukan penetrasi ke pertahanan Australia. Marcelino melakukannya dengan cukup baik dan pergerakannya juga sangat efektif. Untuk itu kami berikan nilai 7,2 untuk Marcelino. 3 orang bek di jantung pertahanan Garuda kali ini kami berikan rating tinggi karena berkat kekompakan mereka, gawang Garuda aman dari gol Australia. Muhammad Ferrari cukup kokoh di posisinya. Dia kerap kali menang bola-bola atas dengan para pemain Australia yang cukup tinggi. Untuk build up serangan, dia juga sangat tenang dan dapat bergerak di posisi yang mudah dijangkau teman-temannya. Rating 7,5 kami berikan kepada Muhammad Ferrari. Sang kapten Rizky Ridho kami berikan rating cukup tinggi, yaitu 7,6 karena kerja kerasnya dalam mengamankan pertahanan Garuda. Kepemimpinan Rizky terbukti sangat baik mengatur teman-temannya agar berada di posisi yang tepat saat bertahan. Rizky juga mampu menyapu bola dan menutup area tembak Australia dengan sangat baik. Salah satu aksi terbaiknya adalah saat dia mengagalkan tendangan keras striker Australia dengan kaki belakangnya. Saat build up serangan, Rizky juga tidak terburu-buru mengalirkan bola dan bermain sangat taktis. Sang pencetak gol Komang Teguh tentu mendapatkan rating yang tinggi, 7,7 dari kami. Karena sebagai seorang pemain bertahan, dia dapat memecah kebuntuan timnas Indonesia. Headingnya juga sangat terarah dan skill finishingnya bisa dibilang sangat baik. Komang pernah melakukan 1 kali tendangan melengkung ke gawang Australia sebelumnya, tetapi sayang tidak on target. Hal ini menunjukkan dia adalah salah satu bek dengan kemampuan menyerang di atas rata-rata. Ketika bertahan, Komang juga sangat disiplin dan terlihat berusaha sangat keras dalam mengawal striker-striker Australia. Penalti yang terjadi karena handsball-nya juga merupakan bentuk ketidaksengajaan karena posisi tangan Komang sedang melayang ke arah belakang. Rating 7,9 yang cukup tinggi kami langsung berikan kepada sang pahlawan Garuda yang menyelamatkan penalti krusial Australia, yaitu Hernando Ari. Kiper Persebaya ini benar-benar tampil luar biasa dalam menyelamatkan gawang Garuda beberapa kali. Tercatat Hernando mampu melakukan 1 save penalti, 5 kali halauan bola, 4 intercept, dan 1 sapuan bola. Memiliki Hernando di bawah mister gawang membuat pemain-pemain lain dapat bermain lebih tenang, karena Hernando adalah salah satu kiper yang sangat tenang dan penuh percaya diri.
Konsistensi Hernando juga tidak diragukan lagi. Dia adalah kiper andalan utama Sintayong saat ini. Untuk pemain yang tampil paling baik dengan rating tertinggi di pertandingan ini, menurut kami adalah Nathan Chow. Mengapa? Karena Nathan mampu menjalankan peran di posisi baru dengan sangat baik. Seperti diketahui, Nathan adalah seorang fullback kiri. Akan tetapi karena Ivar Jenner mendapatkan kartu merah, maka Coach Shin menempatkan Nathan di posisi midfielder bersama Marcelino. Nathan diharapkan menjadi jenderal lapangan tengah yang menghubungkan aliran bola dari belakang ke depan, dan hal ini dilakukannya dengan sangat baik. Nathan terlihat tidak gugup dan selalu tepat dalam mengambil keputusan dan sangat kreatif. Dia tahu kapan mengumpan, kapan menahan bola, kapan berputar badan, dan kapan harus melakukan dribble. Meski masih sangat muda, tetapi permainan Nathan sudah level Eropa. Ketika bertahan, Nathan juga tangguh dalam memutus aliran bola lawan dan dapat menang ketika berduel body dengan lawan. Nathan adalah pemain yang pintar membaca strategi sehingga dia selalu ada di posisi yang tepat untuk menutup pergerakan lawan. Nathan kini dapat menambah alternatif Sintayong jika lini tengah Indonesia kekurangan orang. Untuk penampilan gemilangnya, kami berikan nilai 8 tertinggi di pertandingan ini untuk Nathan Chow. Demikianlah rating masing-masing pemain di pertandingan melawan Australia U23. Semoga ke depan setiap pemain dapat berbenah dan memberikan kontribusi lebih baik lagi untuk kemajuan timnas Garuda. Maju terus merah putih, semoga bisa bertemu Qatar di babak final. Amin.